Siap bawa satu pot bekas? Mari kita mulai acara ini dengan senyuman Bagas yang tegas. Naik perahu di sungai yang jernih. Lihat bebek yang baik berdiri. Acara dibuka dengan hati yang bersih, apalagi ada Desi yang ikut hadir di sini. Angin berbisik di bawah mentari. Bunga bermekar harum mewangi. Hati Oheo terpaut hari ke hari. Ada anak mengguluri sang pujang hati. Burung camar terbang menari. Menyapa laut yang biru berseri. Oheo setia menanti di hati untuk kita tulus anak wai guluri. Burung nuri hinggap di atas papan. Tiba-tiba nyanyi lagu lawas. Mohon maaf kalau ada salah ucapan, maklum lah ya, namanya juga bangga. Minum kopi sambil bersila. Lalu tertawa senang gara-gara tawa. Jadi hadir kok gembira sampai jumpa di lain cerita. Di manakah engkau berada? Di sini aku penuh tanya. Bilakah engkau menyapa? Hati nestapa dalam barat. Tuhan, sampai kapan aku menanti kedatanganmu yang tak pasti? Hari datang silih berganti, tapi rinduku di hati tak jua mengerti. Tuhan, jangan padamkan rinduku dengan janji semu, karena aku masih di sini menunggu engkau kembali. Di Sulawesi Tenggara, ada seorang pemuda bernama Oheo.
Pekerjaan sehari-harinya adalah seorang petani. Suatu hari di desa, Pai yaitu temannya Oheo, Pai menghampiri rumah Oheo untuk pergi bersama-sama ke sawah. Oheo, ayo kita pergi ke sawah untuk menjangkul. Baiklah, Pai, ayo pergi. Pai dan Oheo berjalan bersama ke sawah. Tetapi di tengah perjalanan, langkah mereka terhentikan oleh suara yang memanggil mereka berdua. Hei, Oheo, Pai. Pak RT, kenapa Pak memanggil kami? Kalian berdua ingin kemana pagi hari begini? Kami ingin pergi ke sawah, Pak. Ya, pasti Bapak tahu kalau sekarang makanan pokok makin mahal. Ya, benar. Jadi kami harus bekerja lebih awal. Ada benarnya juga ya. Baiklah, kalau begitu kalian hati-hati ya. Baiklah, Pak. Pai dan Oheo pun melanjutkan perjalanan mereka hingga tiba di sawah. Sementara itu, di dunia lain yaitu Khayangan, tempat yang didiami oleh Raja Gelari. Raja Gelari memiliki 2 pengawal yang selalu di dekat Raja Gelari. Pada saat Raja Gelari sedang makan, datanglah 7 putrinya yang sangat amat cantik. Mereka mendekati Raja Gelari. Ayahanda, izinkanlah kami ke bumi untuk mandi di sana. Iya, Ayahanda, kami janji akan pulang sebelum matahari terbenam. Tuan, janganlah membiarkan mereka turun ke bumi. Bagaimana jikalau mereka tertangkap oleh manusia? Tuan, sesekali biarkan mereka ke bumi. Baiklah, kalian aku perbolehkan turun ke bumi. Tapi ingat, kalian harus kembali sebelum matahari terbenam. Baiklah Ayahanda, aku mengingatnya. Lalu 7 bidadari itu memakai selendang mereka di pundak, lalu turun ke bumi. Sampai di bumi, 7 bidadari itu mendarat di salah satu sungai. Mereka menaruh selendang yang mereka pakai di batu dekat semak-semak, lalu mandi di sungai. Wah, air di sini sangat sejuk. Aku sangat suka tempat ini. Ya, kau benar, Kak. Untung saja Ayahanda memperbolehkan kita untuk mandi di bumi. Oh ya Kak, jangan sampai lupa, kita harus pergi sebelum matahari terbenam. Iya Kak Caca, aku mengingatnya. Mereka tertawa riang gembira sambil bermain air. Sementara itu, Oheo mendengar suara tawa riang gembira dari sungai. Pai, apakah kau mendengar suara berisik itu? Ya, Oheo, aku mendengarnya. Sepertinya suara itu berasal dari sungai yang ada di sana. Ya, kau benar, Pai. Ayo kita pergi ke sana untuk melihat suara apa itu. Lalu, Oheo dan Pai mengendap-endap ke arah semak-semak pinggiran sungai itu dan melihat ada 7 bidadari senang mandi. Pai, lihat, ada 7 wanita cantik sedang mandi di sungai. Wah, mereka cantik sekali, Oheo. Aku bahkan tidak pernah melihat wanita cantik seperti ini di desa. Kau benar sekali, Pai. Lalu, Oheo melihat ke arah batu di pinggir aliran sungai itu. Melihat ada 7 selendang yang indah. Oheo mengendap-endap ke arah batu itu dan mencium satu-satu selendang itu hingga menemukan selendang paling indah. Selendang ini sangat indah dan wangi daripada selendang lainnya. Aku akan mengambilnya. Apa yang kau lakukan, Oheo? Kenapa kau mengambil selendang itu? Bagaimana jika selendang itu sangat penting bagi wanita itu? Shh, diamlah, Pai. Jangan menasehatiku. Lebih baik kau kembali bekerja di sawah. Aku akan tinggal di sini. Pai hanya terdiam dan pergi untuk melanjutkan pekerjaannya di sawah. Sementara itu, Oheo tetap menunggu hingga para bidadari selesai mandi. Ayo kita kembali sebelum matahari terbenam. Baiklah, ayo kita ambil selendang kita dan pulang.
7 bidadari itu berjalan ke arah batu dekat pinggiran sungai itu. Saat yang lain sudah menaruh selendangnya di pundak, Ana Wayang Guluri bingung karena selendangnya tidak ada di batu itu. Hah? Selendangku di mana? Kenapa tidak ada di sini? Loh, kamu menaruh selendangmu di mana? Aku menaruh selendangku di dekat selendangmu, Kak. Bagaimana mungkin bisa hilang? Mungkin saja terjatuh. Ayo kita mencarinya sebelum matahari terbenam. 7 bidadari itu mencari selendang milik Ana Wayang Guluri. Tetap tidak ketemu. Hari semakin sore. Selendang Ana Wayang Guluri tetap tidak ketemu. Kak, lebih baik kalian pulang saja. Nanti ayahanda akan khawatir. Tapi Ana Wayang Guluri, bagaimana dengan kau? Aku akan baik-baik saja, Kak. Cepatlah matahari akan terbenam. Baiklah Ana Wayang Guluri, kami akan pulang ke Kayangan terlebih dahulu. Jaga dirimu dengan baik, wahai adikku. 6 bidadari pergi ke Kayangan dengan perasaan sedih. Sementara Ana Wayang Guluri duduk di batu dan menangis. Nona, apa yang kau lakukan di sini? Aku telah kehilangan kainku. Bisakah kau membantu aku menemukannya? Baiklah, aku akan membantumu Nona, tapi ikutlah denganku. Kau ingin membawaku kemana? Ke rumahku. Kalau kita di sini terus tidak baik. Ana Wayang Guluri ragu sejenak, tapi akhirnya mengiyakan ajakan Oheo. Oheo menuntun jalan Ana Wayang Guluri ke rumahnya. Apakah masih jauh? Kakiku sudah lelah. Sudah sampai Nona, ini rumahku. Mari masuk. Ini rumahmu? Ya, ini rumahku. Ya mungkin tidak sebagus tempat asalmu. Nona, sementara kau tinggal di sini dulu sampai selendangmu ditemukan. Baiklah. Beberapa minggu kemudian, Oheo dan Ana Wayang Guluri saling jatuh cinta. Oheo bekerja keras untuk mengumpulkan uang untuk pernikahannya. Saat di sawah, Pai melihat Oheo yang datang lebih pagi dari sebelumnya. Hai Oheo, tumben sekali kau datang pagi-pagi gini. Pai, aku ingin mengumpulkan uang untuk pernikahanku. Apa Oheo? Kau ingin menikah? Dengan siapa? Dengan Ana Wayang Guluri, bidadari yang kita lihat di sungai beberapa minggu yang lalu. Setahun kemudian, Oheo sudah mengumpulkan uang untuk pernikahannya. Selama 1 tahun itu, Oheo sangat bekerja keras untuk mencari uang. Oheo langsung melamar Ana Wayang Guluri. Ana Wayang Guluri menerima lamaran itu dengan satu persyaratan. Aku akan menerima lamaranmu, tetapi dengan satu syarat. Syarat apa itu Ana Wayang Guluri? Syaratnya, kamu harus membersihkan kotoran bayi kita suatu saat nanti. Baiklah, aku akan melakukannya. Beberapa hari kemudian, Oheo dan Ana Wayang Guluri menikah di acara pernikahan Oheo dan Ana Wayang Guluri. Ada ibu-ibu yang bisa dibilang tukang gosip. Ibu-ibu, lihat tuh pasangannya Oheo, cantik bener. Bu Yanti, denger-denger nih ya, pasangan Oheo tuh ditemuin Oheo di sungai. Apa jangan-jangan dia siluman? Bisa jadi Bu, serem ya anak zaman sekarang cari pasangan yang siluman. Saat ibu-ibu mengobrol, datanglah Pak RT untuk menasehati ibu-ibu. Ibu-ibu, ini lagi di pernikahan orang loh. Kita harusnya ikut bersukacita karena Oheo sudah menikah, bukannya digosipin. Ibu-ibu itu cemburu dan marah ke Pak RT. Sementara itu, pernikahan sudah dimulai. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudara Oheo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 2 gram dibayar tunai.
Saya terima nikah dan kawinnya Ana Wainguri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Semua orang menjawab sah. Pernikahan Ohio pun selesai. Keesokan harinya, di rumah Ohio pun menyuruh Ana Wainguri untuk membeli sayur. Ana Wainguri, tolong belikan sayur di depan rumah, biar aku yang memasakkan makanan. Tapi Ohio, aku tidak mengerti. Kau tinggal berkata ingin beli sayur dan Pak Ucok akan memberinya. Tapi jangan sampai lupa untuk memberikan uangnya. Mengerti? Baiklah. Lalu Ana Wainguri keluar dari rumah Ohio menuju tempat sayur Pak Ucok. Ana Wainguri melihat sayur di sana dengan bingung. Mau beli apa, Neng? Mau sayur, Pak. Sayur apa, Neng? Jeng, lihat tuh, masa dia nggak ngerti sayuran? Istri macam apa dia? Iya Jeng, kan dia siluman. Ibu-ibu, hentikan membicarakan orang, apalagi anak Ana Wainguluri baru di desa ini. Nah, Ana Wainguluri, ini sayur yang sering dibeli Ohio. Ini uangnya, Pak. Terima kasih. Ana Wainguluri pergi berjalan ke rumah Ohio. Sambil merasa sedih, Ohio melihat wajah Ana Wainguluri tampak sedih dan bertanya. Kau kenapa Ana Wainguri? Ada ibu-ibu yang mengatakan aku siluman. Sudah, jangan dengarkan perkataan mereka. Tenanglah. Ana Wainguluri menjadi tenang dan tidak menghiraukan perkataan ibu-ibu itu. 1 tahun telah berlalu. Keluarga mereka telah dikaruniakan anak laki-laki. Awalnya Ohio menepati janjinya bahwa harus membersihkan kotoran bayinya. Seiring berjalannya waktu, Ohio sering disibukkan oleh pekerjaannya, sehingga tidak sengaja membentak Ana Wainguluri. Ohio, anakmu tidak berhenti menangis. Bisakah kau membantuku untuk membersihkan kotoran bayi ini? Diamlah, aku sedang bekerja. Bersihkan saja kotoran anakmu sendiri. Ana Wainguluri terkejut saat Ohio membentaknya. Ana Wainguluri sedih dan hatinya hancur karena dibentak Ohio. Alhasil, Ana Wainguluri membersihkan kotoran bayinya sendiri sambil terisak-isak. Saat Ana Wainguluri ingin menaruh baju, Ana Wainguluri tidak sengaja menjatuhkan baju dan saat ingin mengambil, Ana Wainguluri terkejut melihat selendangnya yang telah lama hilang, ternyata telah disembunyikan Ohio selama ini. Jadi selama ini selendangku disembunyikan oleh Ohio. Ohio, kau di mana? Ada apa Ana Wainguri? Aku sedang bekerja. Ohio, jadi kau selama ini menyembunyikan selendangku. Kau jahat sekali. Aku melakukan ini karena aku menyukaimu sejak aku melihatmu mandi di sungai. Kau jahat, Ohio. Ana Wainguri, aku minta maaf. Aku menyesal. Tolong kembalilah. Tapi terlambat, Ana Wainguluri sudah terbang ke kayangan. Ohio sedih dan kesal dengan dirinya, lalu menyesal. Sementara itu, di kayangan, Ana Wainguluri bertemu dengan Ayahanda dan langsung memeluknya. Kenapa kau pulang, anakku? Apa yang terjadi di bumi? Ayahanda, aku meninggalkan suamiku dan anakku di bumi. Aku tidak sengaja. Aku terbawa amarah. Maafkan aku, Ayahanda. Ayah telah mengetahuinya, nak. Selama ini ayah selalu mengawasimu. Ini bukan salahmu, ini salah anak bumi itu. Dia telah mengingkari janjinya. Baiklah, Ayahanda. Terima kasih. Tahun-tahun telah berlalu. Di bumi, anak Ohio dan Ana Wainguluri sudah besar dan sudah bersekolah. Suatu hari, saat Sen pulang, Sen melihat semua anak dijemput oleh ibu dan ayahnya, sementara Sen hanya dijemput oleh ayahnya. Semua temanku dijemput ibunya, sementara aku hanya dijemput oleh ayah. Sebenarnya ibuku di mana? Ayah! Anakku, bagaimana di sekolah? Seru ya, tapi aku ingin bertanya. Bertanya apa, nak? Sebenarnya ibu kemana ya? Aku ingin sekali bertemu dengan ibu.
Sebenarnya ibumu seorang bidadari, nak. Ayah telah mengingkari janji ayah dan telah membohongi ibumu. Ayah sangat menyesal. Seandainya ayah bisa meminta maaf dengan ibumu. Lalu, ibu sekarang di mana ya? Ibumu sudah terbang ke Kayangan dan telah meninggalkan kita, nak. Tamatlah cerita Nawang Guluri dan Oheo. Cerita ini mengandung makna bahwa jangan mengingkari janji dan harus tanggung jawab dan hal apapun, dan juga jangan pernah mencuri barang orang lain. Satu lagi, janganlah membicarakan orang lain ya. Sebagai Pai, di sini dia menjadi temannya Oheo. Selanjutnya ada 7 bidadari seperti Kayangan. Selanjutnya ada raja, yaitu Ahan, Kaurel, dan Bagas dari Kayangan. Dan tukang sayur, yaitu ada Frida, Hasan, Nesya, dan Turkon. Di sini ada anaknya Oheo, yaitu Set sebagai Akil sebagai Set, dan Pak RT yaitu Iza, Kakak Pengkulu sebagai yaitu Bajar. Di sini kita akan memperkenalkan sutradara dan penulis naskah di kelas 8E, yaitu Rizka dan Sigit. Kenapa Mika? Nah ini nih di rekaman kita. Off ya.